B40 atau B50. Jadi bisa dikatakan, dunia ini bergantung minyak sawit pada Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa melakukan tekanan balik loh pada negara lain yang mencoba mengusik dengan minyak sawit. Tapi tentu aja untuk kapal Indonesia yang ditahan di Selat Hormuz, Indonesia nggak akan bisa melakukan tekanan dengan minyak sawit. Karena ini masalah diplomatik dan sebelumnya Indonesia juga sudah pernah menahan kapal Iran yaitu Arman 114 bahkan mau dilelang kan. Jadi ini semua tergantung pada pemerintah bagaimana bisa melobi. Dengan belum dapat lampu hijaunya Indonesia di Selat Hormuz, apakah itu bisa kita baca sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam Iran terhadap Indonesia? Tahukah kalian guys, Indonesia adalah pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Sebanyak 80% kalau tidak salah saya. Dan tahukah kalian, dunia bakal kiamat kalau Indonesia tidak lagi ekspor keluar sawit. Satu frekuensi, satu passion, BDT Channel, pemersatu bangsa, Sunda, Jawa, Sabah, semua rasa. BDT Channel, dari Sabah ke Nusantara, reaction jujur, hati terbuka. Assalamualaikum kumaha damang sampurasun, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi, balik lagi bersama saya BDT dari Borneo Sabah, akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Guys, hari ini kita bakal react satu video yang kalau menurut saya cukup menarik perhatian, dimana pendapat guys, apa pendapat teman-teman kalau kiranya sawit dihentikan ekspor keluar guys? Apakah ini akan menyebabkan juga apa yang terjadi di Selat Hormuz saat ini? Nah, jadi seperti yang kalian tahu, kapal Pertamina masih lagi ditahan di Selat Hormuz. Dan Iran mungkin kecewa dengan Indonesia dan pernah juga kan kapal Iran di Indonesia ditahan. Jadi sempat mau ditelang lagi kan, kalau tidak dilelang nggak ditelang. Jadi itu yang terjadi saat itu, dan mungkin itu yang menyebabkan Iran sampai saat ini masih menahan kapal Indonesia daripada berlepas daripada Selat Hormuz ini guys. Dan kira-kira guys, kalau Indonesia membalas ini dengan menghentikan ekspor sawit, apakah akan terjadi guys? Ini tanda tanya guys, cuma persoalan. Tapi saya yakin Indonesia tidak akan melakukan itu, sebab ini kapal Indonesia yang ditahan ini memerlukan diplomasi. Budi bicara diplomasi untuk mengekalkan hubungan baik antara Iran dan Indonesia dan Iran guys. Jadi kita akan nonton satu video ini yang cukup menarik kalau menurut saya. Buat kawan-kawan yang belum bergabung, silakan bergabung aja, lali di subscribe, klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton video ini guys. Let's go, 1, 2. Kamu tahu apa itu Selat Hormuz? Jadi, ini adalah Indonesia. Dan ini adalah kawasan Timur Tengah. Kawasan ini jadi salah satu penghasil utama minyak dunia. Sekitar 25% kebutuhan migas impor Indonesia dikirim dari daerah ini pakai kapal-kapal yang lewat di Selat Hormuz, jalur laut strategis di selatan Iran. Lalu, ada apa dengan Selat Hormuz ya? Ada apa dengan Selat Hormuz? Perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran membuat kawasan tersebut menjadi tidak aman. Akibatnya, jalur distribusi minyak global melalui Selat Hormuz terganggu, sehingga pasokan ke Indonesia ikut terdampak. Efeknya apa sih buat kita? Sehingga kalau Selat Hormuz tadi tutup, maka akan memengaruhi pasokan dunia. Ini sudah pasti akan menaikkan harga. Jadi krisis energi global yang saat ini terjadi itu disebabkan oleh dua variabel sekaligus, kekurangan pasokan dan juga kenaikan harga. Nah, kalau begini terus, efek domino dari harga minyak yang naik bisa macam-macam. Misalnya, kalau harga BBM subsidi ikut naik, biaya transportasi dan distribusi barang bisa meningkat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok bisa ikut terdampak. Hal ini juga bisa menekan daya beli masyarakat dan memengaruhi aktivitas ekonomi secara lebih luas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Pengamat menilai solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Misalnya, BBM subsidi diprioritaskan untuk motor, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok. Dari sisi masyarakat, pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan menghemat penggunaan energi, seperti menerapkan sistem WFH atau bekerja dari rumah. Update informasi, krisis Selat Hormuz makin parah. Lebih dari 40 negara terapkan darurat BBM. Buat kalian yang belum sempat ngikutin informasinya, ini rangkumannya.
Jadi gini, Selat Hormuz nyaris ditutup. Dunia kena krisis energi terbesar sepanjang sejarah. Situasinya sekarang udah bukan sekedar perang, ini mulai jadi krisis energi global serius. Ini krisis Iran global hampir sudah. nutup total Selat Hormuz. Dampaknya sekitar 20 juta barel minyak per hari hilang dari Gila, pasar guys. dunia. 20 juta Itu gede barel ya. banget. 20 Bahkan disebut juta. gangguan Masya pasokan Allah. terbesar dalam sejarah minyak. Efeknya langsung kerasa di banyak negara. Lebih dari 40 negara mulai panik dan ambil langkah darurat. Filipina status darurat energi plus kerja 4 hari. Sri Lanka BBM dibatasi 15 liter per minggu. Negara 15 lain juga liter ikut per terdampak. Mesir tempat usaha wajib tutup lebih cepat. Australia pakai cadangan BBM. Thailand WFH dan stop ekspor BBM. Eropa mulai batasi isi bensin. Yang bikin makin parah, harga minyak naik drastis lebih dari $110 per barel. Harga gas juga ikut melonjak. Kapal tanker lewat Hormuz turun lebih dari 90%. Bahkan cadangan darurat dunia udah dikeluarin besar-besaran tapi masih belum cukup. Ini bukan cuma konflik regional lagi, tapi sudah jadi krisis energi global yang mulai ganggu ekonomi. Kalau dan Indonesia tutup jalur ekspor minyak sawit dunia, maka dunia ini bisa kiamat. Tutur Menteri Dunia Pertanian bisa Andi Amran kiamat, Sulaiman. guys. Karena beliau melihat bahwa meski Iran menutup jalur Selat Hormuz, Nah, ini yang Iran saya hanya bilang akan tadi, menguasai guys. 20% minyak dunia. Tapi Indonesia justru peringkat 1 sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di muka bumi. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Indonesia dari minyak sawit ini 58-60%. Bahkan Indonesia 58%. menguasai 48,8 hingga 50% dari total ekspor besar, minyak guys. sawit dunia. Nilai ekspornya mencapai angka yang sangat signifikan, 35-40 miliar dolar. Dan dominasi Indonesia di minyak sawit ini tidak hanya dipicu oleh luas lahan, tapi juga fokus pemerintah pada mengelola minyak mentah menjadi produk jadi, yaitu biodiesel B40 atau B50. Jadi bisa dikatakan, dunia ini bergantung minyak sawit pada Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa melakukan tekanan balik loh pada negara lain yang mencoba mengusik dengan minyak sawit. Tapi tentu aja untuk kapal Indonesia yang ditahan di Selat Hormuz, Indonesia nggak akan bisa melakukan tekanan dengan minyak sawit. Karena ini masalah diplomatik dan sebelumnya masalah Indonesia juga diplomasi. sudah pernah menahan kapal Iran yaitu Arman ini 114 ini bahkan mau maksud saya. dilelang kan. Jadi ini Mau semua lelang. tergantung pada Iya, iya. pemerintah bagaimana bisa melobi dengan win-win solution. Kenapa Malaysia bisa lewat Selat Hormuz sedangkan kita tidak boleh? Apakah Iran benar-benar sudah kecewa dengan Iran kita? kecewa kah, guys? Beberapa negara begitu diberikan kebebasan untuk melewati Selat Hormuz, Mendapat lampu hijau. mendapat lampu hijau dan kita enggak. Terbaru Malaysia ya. Terbaru Malaysia. Itu kok sampai Indonesia nggak masuk list sebagai saudara tuanya atau saudara mudanya Iran yang seharusnya diberi tempat bahwa kita itu pendiri non-blok. Pendiri non-blok. Kita itu penjaga non-blok. Negara dengan mayoritas Negara Muslim. mayoritas Muslim. Betul, Dengan guys. belum dapat lampu hijaunya Indonesia di Selat Hormuz, apakah itu bisa kita baca sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam Iran terhadap Indonesia? Bisa jadi persentasinya mungkin 40. Guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi itulah yang saya bahaskan di awal video tadi. Mungkinkah Iran kecewa dengan Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace ini dan Iran tidak menganggap Indonesia sahabat lagi? Adakah itu yang sedang terjadi, guys? Kira-kira? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apapun berkaitan dengan kapal Indonesia yang ditahan di Selat Hormuz ini memerlukan hubungan diplomasi ataupun budi bicara diplomasi yang tinggi untuk diselesaikan. Sebab kalau dibalas keras pasti dampak dia lagi buruk, guys. Jadi kira-kira apa solusi terbaik daripada hal ini? Dan bagaimana Indonesia hari ini, guys? Apakah masih baik-baik dalam BBM itu? Sebab dunia sekarang sudah huru-hara nih pasal BBM. Kiri, kanan, depan, belakang, semua sudah mulai kucar-kacir tentang harga BBM yang naik melonjak. Dan di Indonesia dengar-dengar masih oke dan masih baik-baik saja, guys. Bagaimana? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan suka. Dan sampai jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih sudah nonton, guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.